Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dinta Nuraini dengan NIM akhir 46, lalu dari rekan saya Rana Navaria dengan NIM akhir 47, lalu juga ada Desna Bekti Setianingsih dengan NIM akhir 18. Di sini kami akan mendemokan atau mempresentasikan tutorial live coding query optimization pada DuckDB. Baik, pada bagian live coding ini saya akan mendemonstrasikan tiga teknik query optimization di DuckDB, yaitu ada filtering, projection, dan indexing. Lalu juga ada dataset yang saya gunakan berisi dataset sales berisi 1 juta baris transaksi penjualan. Tujuannya bukan hanya melihat hasil query, tapi juga membaca execution plan dari DuckDB. Menggunakan expand analyze dari execution plan itu, kita bisa melihat operator yang dipakai, jumlah rows yang diproses, jenis scan, kolom yang dibaca, dan total waktu eksekusi. Dimana pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan masuk ke folder project, lalu membuka database DuckDB yang berisi data sales. Lalu bagian ini akan saya jalankan di CMD. Setelah itu saya akan membuat dataset yang berisi 1 juta baris dengan kode seperti berikut. Nah, berikut adalah datanya. Setelah masuk ke DuckDB CLI, saya aktifkan timer dan cek jumlah data. Timer digunakan supaya setiap query menampilkan waktu eksekusi. Lalu ada select count. Itu digunakan untuk memastikan bahwa dataset benar-benar berisi 1 juta baris, sedangkan limit 10 hanya untuk melihat contoh bentuk data transaksi seperti berikut kodenya. Nah, bisa dilihat ini ada 1 juta baris. Lalu, aduh, select from sales limit 10 ini. Nah, itu untuk melihat contoh bentuk data dari transaksinya seperti berikut. Jika jumlah baris sudah 1 juta, seperti yang dilihat pada layar, berarti dataset sudah siap dipakai. Dataset ini ada kolom sale date, kategori, city, total amount, lalu ada customer ID juga, lalu ada notes. Kolom-kolom ini sengaja dipakai karena masing-masing cocok untuk demonstrasi optimization. Itu ada sale date, kategori, dan city untuk eh, total amount, customer ID, dan notes. Kolom komunis nggak dipakai karena masing-masing dari mereka cocok untuk demonstrasi optimisasi. Yaitu ada sale date, kategori, dan city. Untuk filtering itu ada total amount, lalu untuk agregasi ada customer ID, untuk indexing ada notes sebagai contoh kolom besar yang tidak selalu perlu dibaca. Lalu masuk ke optimasi yang pertama, di sini ada filtering optimization. Lalu apa sih filtering optimization itu? Tujuan ini itu adalah untuk mengurangi jumlah baris yang diproses seawal mungkin. Di contoh ini, saya menghitung total revenue untuk transaksi elektronik di Jakarta selama tahun 2024. Untuk query before, saya sengaja nggak menggunakan klausa where, karena kondisi filter diletakkan di dalam case when. Secara hasil, query ini tetap menghitung revenue untuk elektronik Jakarta pada tahun 2024. Namun dari sisi eksekusi, database tetap harus membaca seluruh baris, lalu mengecek satu persatu apakah baris tersebut memenuhi kondisi atau tidak.
Nah, lalu ada explain, analyze. Ini digunakan agar DuckDB menjalankan query sekaligus menampilkan execution, plan, dan runtime. Lalu sum itu digunakan, nah ini, sum itu digunakan untuk menjumlahkan revenue. Case when berisi kondisi sale date tahun 2024. Kategori electronics dan city-nya itu Jakarta. Jika baris memenuhi kondisi, maka nilai total amount dihitung. Jika tidak memenuhi kondisi, maka nilai diganti menjadi nol. From sales menunjukkan bahwa seluruh data berasal dari table sales. Nah, lalu setelah query ini dijalankan, saya ingin lihat apakah tabel scan dan jumlah rows. Nah, pada hasil ini, tabel scan membaca 1 juta row, yang menunjukkan bahwa query before masih memproses sekitar 0,01 detik. Tapi angka ini bisa berubah tergantung device. Lalu saya akan menjalankan query after. Dimana logikanya itu sama, yaitu menghitung revenue elektronik Jakarta tahun 2024. Perbedaannya hanya di kondisi filter sekarang diletakkan pada klausa where. Hmm, ini dia. Pada query after, ini sum atau total amount hanya menjumlahkan transaksi yang sudah lolos filter. Clause aware berisi 3 kondisi, di mana tanggal penjualan tahun 2024, terus ada kategori elektronik, dan kotanya itu Jakarta. Nah ini. Dengan bentuk ini, optimizer DuckDB dapat menerapkan filter pada tahap table scan, yang mana artinya itu penyaringan dilakukan lebih awal saat data sedang dibaca, bukan setelah seluruh data diproses. Di execution plan after, saya fokuskan pada bagian table scan yang seharusnya muncul pada bagian filter yang berisi cell date, kategori, dan city. Pada hasil percobaan ini, jumlah rows turun menjadi 33.325 baris atau row, dari 1 juta sebelumnya. Lalu rantai juga menjadi 0,03. Jadi efek optimasinya adalah row yang diteruskan ke operator berikutnya menjadi lebih sedikit. Di mana kesimpulan pada filter yang ini, query before mengecek kondisi menggunakan case when untuk seluruh 1 juta row tersebut, sedangkan query after menggunakan where, sehingga filter masuk ke tabel scan. Manfaatnya ada proses query lebih terarah, jumlah baris yang diproses turun, dan rantai menjadi lebih efisien. Lalu yang kedua ada uh, project action optimization, di mana projection ini berarti memilih hanya kolom yang memang dibutuhkan. Lalu ini juga penting karena mengambil terlalu banyak kolom membuat dataset membaca lebih besar, terutama jika ada kolom yang panjang seperti notes. Pada query before projection tadi, saya mengambil banyak kolom tabel sales termasuk notes. Padahal untuk contoh analisis ini, saya hanya butuh identitas transaksi, tanggal transaksi, dan total transaksi. Query before ini menunjukkan pola yang kurang optimal karena terlalu banyak kolom ikut dibaca saat proses. Untuk kodenya seperti berikut. Nah, explain and analyze ini dipakai untuk melihat runtime dan plan. Lalu bagian select, pada bagian select ini berisi daftar kolom yang ingin ditampilkan. Ada di query before tadi kan kolom yang diambil cukup banyak, mulai dari transaction ID sampai notes. Lalu di from cells menunjukkan tabel where tetap digunakan agar data yang dibandingkan sama dengan bagian sebelumnya. Itu transaksi elektronik di Jakarta pada tahun 2024.
Saat membaca execution plan ini, saya pengen lihat bagian projection pada tabel scan. Lalu pada tabel query before tadi, itu berisi banyak kolom termasuk notes. Pada hasil eksperimen yang di sini, query before memiliki total time sekitar 0,05. Ini lebih berat karena data yang dibaca diteruskan ke operator berikutnya yang lebih besar. Nah, sekarang saya jalankan query after projection. Di sini saya hanya mengambil kolom yang diperlukan untuk analisis, yaitu transaksi ID, sales date, dan total amount. Nah, pada query after select ini hanya membuat tiga kolom utama, yaitu ada transaksi ID, lalu ada sale date untuk mengetahui tanggal transaksi, lalu juga ada total amount untuk nilai transaksi itu sendiri. Kolom lain seperti customer ID, product ID, payment method, dan lain tidak lagi diambil karena tidak diperlukan pada analisis ini di execution. Plan after, dilihat pada bagian projection tabel scan. Pada hasil ini, kolom yang diproses jauh lebih sedikit. Runtime turun sekitar 0,02. Lalu ini tuh menunjukkan bahwa projection optimization mengurangi beban pembacaan kolom dan membuat eksekusi lebih ringan. Lalu kesimpulannya itu query before mengambil terlalu banyak kolom termasuk notes. Query after hanya mengambil kolom relevan yang manfaatnya adalah jumlah data yang dibaca lebih kecil, penggunaan memori lebih efisien, dan runtime menjadi lebih cepat. Lalu yang ketiga itu ada indexing optimization, di mana ini digunakan untuk mempercepat pencarian data yang sangat selektif. Pada percobaan kali ini, saya ingin mencari transaksi berdasarkan customer ID tertentu, yaitu customer ID 12345, karena customer ID adalah nilai yang sangat spesifik. Query ini cocok untuk menunjukkan manfaat indeks. Sebelum menjalankan query before, saya ingin menghapus dulu indeks dengan nama IDX underscore sell underscore customer underscore ID jika sudah ada. Tujuannya supaya kondisi before benar-benar berjalan tanpa indeks manual. Nah, sekarang saya akan jalankan query before indexing. Query ini mencari semua transaksi customer ID 12345, tapi pada tab ini belum ada indeks pada kolom customer ID. Nah, dapat dilihat. Select memilih kolom transaksi yang ingin ditampilkan, seperti transaction ID, customer ID, sale date, kategori dan total amount. From sales berarti ada data yang diambil dari tabel sales. Where customer ID itu ada 12345, berarti hanya transaksi milik customer tertentu yang ingin dicari. Karena belum ada indeks, DuckDB masih perlu melakukan pencarian melalui scan tabel. Pada execution plan before, bagian terpentingnya adalah tabel scan. Dengan type sequential scan. Sequential scan berarti database membaca data secara berurutan untuk menemukan customer ID yang sesuai. Pada hasil percobaan ini. Query menghasilkan 10 row dan total time sebesar 0,0 second. Lalu di sini saya ingin membuat indeks kolom customer ID. Proses membuat indeks memang membutuhkan waktu karena DuckDB harus membangun struktur indeks dari data yang sudah ada. Pada hasil ini, pembuatan indeks berlangsung sekitar uh, 0 detik. Waktu pembuatan indeks adalah biaya awal, tapi setelah indeks selesai dibuat, query percobaan bisa menjadi lebih cepat. Perintah create index ini
Membuat indeks bernama index underscore sales underscore customer underscore ID pada tabel sales, tepatnya pada customer ID. Indeks ini membantu DuckDB menemukan baris berdasarkan customer ID tanpa harus membaca tabel secara berurutan seperti sebelumnya. Setelah indeks dibuat, saya ingin jalankan ulang query yang sama. Query-nya tidak berubah. Yang berubah adalah struktur akses di database tersebut. Untuk kodenya seperti ini. Nah, dapat dilihat execution plan after bagian yang harus dipilih atau diperhatikan adalah tabel scan. Pada hasil ini, tipe scan berubah dari sekuensial menjadi index scan yang ini. Menunjukkan pada customer ID berhasil digunakan oleh DuckDB. Runtime juga terus kita nol stick. Lalu kesimpulan untuk indexing ini, sebelum indeks dibuat, DuckDB menggunakan sekuensial scan untuk mencari customer ID 1, 2, 3, 4, 5. Setelah indeks dibuat, DuckDB menggunakan indeks scan. Manfaatnya adalah pencarian data yang spesifik menjadi lebih cepat. Namun perlu dicatat, indeks memiliki biaya pembuatan dan penyimpanan, sehingga paling cocok digunakan untuk kolom yang sering dipakai sebagai filter selektif seperti customer ID. Nah, dari 3 percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa bentuk query dan struktur pendukung sangat mempengaruhi execution plan. Filtering dengan WHERE mengurangi jumlah rows yang diproses, projection mengurangi jumlah kolom yang dibaca. Indexing mengubah cara akses data dari sequential scan menjadi index scan untuk pencarian yang selektif. Ketiga optimasi ini menunjukkan bahwa query optimization bukan hanya tentang hasil akhir query, tapi tentang bagaimana database membaca, menyaring, dan memproses data secara lebih efisien. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.